Om Swastiastu umat Hindu Sedharma. Bertemu lagi di Bali Spirit Cinematic Channel. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang keberadaan Pura Agung Klenting Sari dan Pura Segara Giri Dharma Kencana di Pulau Menjangan yang erat kaitannya dengan kisah Danghyang Siddhi Mantra. Pulau Menjangan terletak di wilayah Bali bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng dan Jembrana dan merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat yang memiliki luas 160 km persegi dan merupakan titik paling utara dari bagian barat Pulau Bali. Jadi Sobat BSC, jangan kemana-mana, tonton video selengkapnya hanya di Bali Spirit Cinematic Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sukses! Pak Diki, Ya, berarti ini wilayah penjarakan, Pak. penjarakan ya. Pelabuhannya namanya Banyuwangi. Kalau dari sini dekatan mana sama yang di sana? Sama aja sih. Berarti jalurnya Jalurnya cuma ke arah utara sedikit. berarti lebih dekat sebenarnya. Sama aja, Pak. Sama-sama 35 menit, 40 menit sampai ini. Makasih Pak Diki. Iya, Pak. Om Swastiastu, Sobat BSC dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Tiang Kada Indra Ismaya. Di video ini, tim BSC akan nangkil ke Pulau Menjangan. Nah, yang konon katanya di Pulau Menjangan ini, Danghyang Siddhi Mantra menancapkan tongkatnya untuk memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Seperti apa kelanjutannya? Tetap pantengin videonya. Miring semeton, sarangin di dia. Pulau Menjangan ini berada sekitar 60 km dari Pantai Lovina, atau lebih tepatnya berada di Desa Kalampo, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Nama Pulau Menjangan ini sendiri pun berasal dari nama hewan menjangan, yaitu sejenis rusa yang banyak terdapat di pulau seluas kurang lebih 19.000 hektar ini. Di pulau ini juga terdapat setidaknya 9 pura dan pelinggih untuk beribadah umat Siwa Buddha, salah satunya yang merupakan sebuah pura yang awalnya menjadi ciri perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Dan satu pulau lainnya disebut Pura Segara Giri Dharma Kencana yang terkait dengan kisah tongkat Danghyang Siddhi Mantra.
BC, kita udah sampai di Pulau Menjangan dan sekarang kita mau parkirkan bootnya dulu dan siap-siap untuk turun. Tetap sarangin di yang Senton. Oke, ini dia pulaunya. Ada di tempat di sisi kanan saya. Cerita ini berkaitan dengan babat perjalanan Danghyang Siddhimantra ke Bali. Dikisahkan, di pulau inilah sejatinya Danghyang Siddhimantra menorehkan tongkatnya untuk membelah Pulau Jawa dan Bali. Sampai torehan beliau ke pantai Segara Rupa, sehingga terlahirlah Pulau Menjangan. Dalam Siddhimantra Purana menyuratkan bahwa Segara Rupa terbentuk setelah Danghyang Siddhimantra beryoga, memohon keselamatan seisi jagat, termasuk untuk keselamatan putra tunggalnya yang bernama Mane Angkeran, yang dipersembahkan sebagai pengayah atau pekerja pembantu kepada Ida Betara Sanghyang Naga Basuki di Besakih, Bali. Sobat BSC, menurut penuturan Prabu Tribuana selaku pengempuan kawasan Pura Gili Menjangan, keberadaan Pura Agung Pingit Klenteng Sari mulai dibangun sejak tahun 1999. Namun, kala itu bangunan pura belum dalam keadaan seperti saat ini. Beliau juga menuturkan bahwa masyarakat setempat saling bahu-membahu untuk membangun pelinggih dari dana punia yang dihaturkan pemedak di kawasan Pura Menjangan, di mana pembangunan pura ini mulai dilakukan secara bertahap dan pada akhirnya rampung pada tahun 2006 silam. Swastiastu. Kawasan Pulau Menjangan pada saat itu masih seperti pulau tidak berpenghuni, di mana yang ada hanyalah hewan menjangan. Sobat BC, sekarang kita sudah berada di Pura Pingit Klenteng Sari atau Pura Taman Beji. Kita akan melakukan persembahyangan pertama. Ngiring sebentar. Jadi beliau di Peselaman, Tara Kebunwe, sendiri beliau di sana. Di Pendopo, Tara Gajah Mada juga beliau sendiri di sana. Dan tadi kita di satu banyak yang dari Taman Beji, Niki Kenten, Niki Surya, pengamat pengayatan, Tara ajennya itu Tara Dwayu Taman, Tara ajennya terutama Niki saking Gunung Rinjani, di Tara Gunung Rinjani, ke Ketennya Okane, Dwayu Taman. Ini juga sarang kali pada ide dan ini pengaruman tapi dewi nike yang ya secara sekali yang datang ke sini bertamu ke sini ya di sini Mami maju. Mami keluar sini dekat saya.
Apa? Diceritakan, jika kawasan Gili Menjangan memang dibangun atas pewisik atau petunjuk gaib yang diterima dari Mahapatih Gajah Mada. Bahkan, dalam pewisik juga disarankan untuk membangun Pelinggih Keboiwe dan Betara Hyang Pasupati. Sobat BC, sekarang Tiang sudah berada di tempat persembahyangan kedua di Ide Betara Lingsir atau Brahma Ireng atau Betara Keboiwe. Nah, seperti Sobat BC yang bisa lihat di belakang saya adalah tanah beliau Di Genting Sari, di tempatnya Betara Lingsir yang Brahma Ireng. Jadi beliau adalah dulu waktu di Sekala Master Patih Keboiwe, beliau adalah seorang awatara yang diturunkan ke bumi Bali khusus untuk memegang kesucian bumi Bali. Kemudian beliau ke Jawa karena diajak sama Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara, sampai beliau moksah di sana. Kemudian beliau sekarang pulang lagi ke Bali, linggih di Pulau Menjangan, di Pura Pingit Genting Sari. Beliau sekarang sudah meraga Brahma yang bernama Brahma Ireng. Jadi itu proses perjalanan beliau sekarang ke Bali untuk memegang Bali, supaya ke depan ini Bali ini tetap ajak. Sobat BC, tempat yang berada di belakang saya ini adalah Pagoda Agung Dewi Kuan Im, yang mana tempat ini akan menjadi tempat persembahyangan yang ketiga. Sarangin Tijang Semeton. Pelinggih Dewi Kuan Im ini berbentuk pagoda. Seperti diketahui bahwa banyak pura besar di Bali terdapat pelinggih kelenteng. Ini membuktikan bahwa akulturasi budaya yang masih terjaga dengan sangat baik dari masa lampau. Puja Dewa Siwa, Lumun, Uskentan, Kagungan Dewa Buddha. Namanya Tuhan Siwa Buddha. Sepengentan, Iko mencarang ping 3, Uskentan napi permohonan napi terjun bakti tangkir yang ida dan seningang suang-suang. Sepun Uskentan, dados tikalang sapriki pang 3, lalu ucapkan Amitabha 3 kali.
Sapengih, biar sepementan ngiring suciang di mana sapengih. Aya Amitabha. Menghaturkan sembah di tempat ini dipimpin oleh Jero Mangku cukup hanya menggunakan sarana dupa yang berjumlah ganjil. Tidak diperkenankan menggunakan sarana daging termasuk telur, namun hanya buah, bunga, dan wewangian. Sobat BSC, setelah melakukan persembahyangan di Pagoda Agung Dewi Kuantin, sekarang tiang lanjut akan melakukan persembahyangan yang keempat di Pendopo Agung Gajah Mada atau Ide Betara Lingsir Wisnu Murti, yang dimana saat ini saya sedang didampingi oleh Prabu Tribuana dan Pura Menjangan, Pulau Menjangan. Ya, yes. Kita jadi mintakan sedikit tentang Pendopo Agung dalam Pati Gajah Mada ini. Ya, ini tempatnya beliau yang di Nuhun Gajah Mada. Beliau sudah meraga Wisnu Murti. Jadi tempatnya ini beliau namakan Pendopo Agung Gajah Mada. Oh, Wisnu Murti ini ke Moksan. Wisnu Murti itu sudah bergelar sebagai Wisnu Murti. Karena beliau dulu adalah seorang awatara, sekarang kembali asalnya ke Wisnu Murti. Sekarang turun lagi ke Bali untuk ya menjaga umat Hindu Bali dan umat Nusantara pada umumnya. Sobat BSC, Patih Gajah Mada yang dulunya dikenal Patih Majapahit Nusantara sekarang balik ke bumi Bali untuk menjaga keajegan Bali. Menarik sekali Sobat BSC, cerita tentang pura-pura yang ada di Pulau Menjangan dari tempat persembayangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi untuk Sobat BSC wajib nangkil di Pulau Menjangan. Sobat BSC, setelah selesai melakukan persembahyangan di tempat persembahyangan keempat, yang akan melanjutkan persembahyangan berikutnya di persembahyangan kelima di Pura Penataran Agung Pinggir Kelenting Sari. Puranya tepat berada di belakang saya. Miring sebentar. Masih berada pada satu area, pura berikutnya di Pulau Menjangan ini adalah Pura Sanghyang Siwa Pasupati. Pura yang berarsitektur Bali dengan ornamen-ornamen seni, termasuk juga pelinggih Padmasana, didominasi oleh warna putih. Di pura inilah diyakini tempat berstananya Hyang Pasupati. Pura ini terlihat megah dan sangat cantik. Sobat BSC, sekarang saya sudah berada di Pura Penataran Agung Pinggir Kelenting Sari, dan yang di belakang saya ini adalah Linggih Ide Betara Lingsir Sanghyang Pasupati, yang mana tangan beliau linggihnya sangat megah.
Diceritakan bahwa Mahapatih Gajah Mada mempunyai perjanjian dengan penglingsir Keboiwe dan Ida Betara Hyang Pasupati. Beliau berjanji jika nanti Bali gonjang ganjing, maka beliau akan kembali dan berstana di Pura Pingit Klenting Sari di Pulau Gili Menjangan. Itulah sebabnya juga dibangun Pelinggih Keboiwe dan Hyang Pasupati. Sobat BC, sekarang saya sudah berada di tempat persembahyangan ke-6, Stana Prabu Erlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan atau yang sering dikenal dengan Kerajaan Kediri. Istananya berada di belakang saya. Iring soto. Prabu Erlangga sekarang sudah ada di Bali. Jadi beliau itu dipendak oleh De Betara Dalam Meturenggong supaya beliau pulang ke Bali. Karena Prabu Erlangga itu asalnya dari Bali, dari putra Raja Udayana yang jadi raja di Kediri. Sesudah 1000 tahun beliau di Jawa, sekarang pulang lagi ke Bali untuk memegang Bali niki supaya Bali itu tetap aja dirgayuse. Jadi itu perjalanan beliau. Sekarang di sini beliau muaste De Betara Lingsir Wisnu Kencana. Oh, jadi beliau tiang pedak di sana di Jawa di Gunung Penanggungan. Itu ada yang namanya Candi Jolotundo. Di sana dulu setana beliau Merage Maharesi. Sobat BC, sekarang saya sudah selesai melakukan persembahyangan yang ke-6 di Stana Prabu Erlangga dan dalam Waturenggong. Nah, setelah ini saya akan rehat sejenak melakukan makan siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Saring tiang sebentar. Melanjutkan persembahyangan berikutnya, di belakang Pura Sanghyang Pasupati menuju Pelinggih Ganesa yang diyakini sebagai stana Dewa Ganesa dan Dewi Parwati. Sobat BC, setelah melakukan rehat sejenak, saya akan melakukan persembahyangan yang ke-7 di Pura Betara Lingsir Hyang Ganesa. Seperti yang teman-teman bisa lihat, patung Ganesanya berada di belakang saya. Sebuah patung Ganesa berdiri sangat megah di pinggir laut. Dengan cara persembahyangan pun yang sedikit berbeda. Di sana sudah terdapat petunjuk tata cara persembahyangan.
Persembahyangan hanya dengan media dupa saja. Sembahyang pun dari belakang pelinggih menghadap ke laut. Setelah diperciki tirta dan anugerah bija, kemudian menuju ke depan arca Ganesha untuk melakukan sembah sujud dengan mencium kaki pelinggih Ganesha. Sobat BSC, sekarang saya akan melanjutkan persembahyangan yang ke-8 di Pura Mahasuci Ibu Parwati. Nah, di persembahyangan yang ke-8 ini juga terdapat arca Sang Hyang Sabda Palon atau sering juga disebut dengan Sang Hyang Semar yang arcanya terletak di sana, dan Linggayoni yang berada di sebelah sana. Seperti Sobat BSC yang bisa lihat, lingganya terletak di atas. Dan yang sebelah sini ini adalah tempatnya Sang Hyang Mahasuci Ibu Parwati, di mana kita sebentar lagi akan sembahyang di sana. Ngiring sebentar, sekarang ini tiang. Sobat BSC, baru saja Tiang selesai melakukan persembahyangan yang ke-8 dan sekarang Tiang akan melanjutkan persembahyangan yang ke-9 di Pura Ibu Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Samudra. Nah, di akhir episode setelah melakukan persembahyangan ini, kita tim BSC akan melakukan persembahyangan yang terakhir di Pura Segara di Dharma Kencana yang lokasinya masih di Pulau Menjangan. Seperti apa kelanjutannya? Tetap tonton videonya. Ngiring sebentar. Om Swastiastu Sobat BSC, sekarang yang didampingi oleh Ide Cokor Demangku, Swastiastu, yang ingin sedikit bertanya tentang tilam yang berwarna-warni, ada yang warna kuning, hijau, hitam, merah, pink. Yang Tia ingin sedikit tahu, share kepada teman-teman BSC, apa sih filosofi dari warna-warna tersebut. Tia jadi mintakan saran Ide Cokor Demangku. Swastiastu. Iya, Swastiastu. Nih, kalau untuk yang warna hitam nikah kembali kita ke Brahma. Beliau itu kan ke Brahma, yang berarti hitam.
hitam batu yang udah diusir di sana memberikan penugerahan bangkat hitam tadi basma hitam mereka dengan jari tengah mertua mana ikan entah mana raga tangkil dari desanya itu santai kembali ke Ibu Dewi Kuan Yin. Beliau memberikan bangkat warna abu dan ke abu sucinya beliau dan ke mencirikan filosofinya beliau. Kamu berada di mana menghadapi desanya Widi, luruskanlah pikiran. Menggunakan jempol. Nih, dengan ibu jari. Nah, kembali ke dalam Watu Rengong, Raga Kuning, beliau memberikan penugerahan sekali penyedekarya, pemuput bakti. Di situ kembali ke beliau, ide yang Dewi Parwati memberikan warna merah, mencirikan beliau itu merah itu berani. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu menjunjung tinggi namanya ide sang yang Widi, tetap berani dengan kebenaran. Kembali ke Ratu Sanyang, hijau banyak hati. Intinya beliau itu sama kepada Ibu Parwati, keberanian. Yang hijau itu tidak berani mengartikan apa, karena beliau yang membawa, cuma mohon keselamatan. Itu. Ini Sobat BSC, tadi sudah dijelaskan makna-makna dan filosofi warna-warna film tersebut. Nah, mangde Sobat BSC Uning ya, yang belum punya rezeki, semoga dapat rezeki bisa nangkil ke Pulau Menjangan. Oke. Sobat BSC, sekarang kita akan melanjutkan penangkilan di penangkilan terakhir di Pulau Segar Giri. Miring sarang itu yang sebentar. Selanjutnya, terdapat juga Pura Segara Giri Dharma Kencana yang menjadi tujuan persembahyangan terakhir di Pulau Menjangan. Sobat BSC, Pura Segara Giri Kayangan Jagat berada tepat di belakang saya. Jadi Sobat BSC, Pura Segara Giri sendiri diempon oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Berbeda halnya dengan Pura Pingit yang di persembahyangan pertama sampai persembahyangan ke-9 diempon secara swadaya. Ya, sebentar. Warna pelinggih didominasi dengan warna putih. Pura ini memiliki latar belakang sejarah yang cukup unik dan menarik yang berhubungan dengan perjalanan Danghyang Sidi Mantra. Konon, di tempat inilah beliau menorehkan tongkatnya, sehingga Pulau Bali yang dulunya menyatu dengan Pulau Jawa menjadi terpisah. Pelinggih atau pura tersebut dibuat untuk menghormati jasa-jasa beliau dalam mengembangkan ajaran agama Hindu. Jadi Sobat BSC, seperti inilah kondisi Pura Segara Giri Kayangan Jagat. Tidak ada pemangkunya dan kondisinya sendiri sangat miris. Semoga kedepannya para pengempon dan pengayah pura ini bisa lebih memperhatikan, jadi bisa tertata lebih baik. Pada akhirnya kita akan sembahyang sendiri-sendiri. Sebentar.
Disebutkan bahwa keturunan Wang Bang Mane Angkeran yang saat ini tersebar di Bali merupakan generasi penerus Dangyang Sidi Mantra, sang pencipta segala rupa yang saat ini kita kenal sebagai Selat Bali. Di mana secara sosiologi, pemisahan Pulau Bali dan Pulau Jawa di segala rupa ini dimaksudkan oleh Dangyang Sidi Mantra guna memproteksi kesucian Bali dari ancaman migrasi penduduk yang berlebihan. Di samping itu untuk menekan angka tindak kriminal. Bagaimana Sobat BSC? Semoga tayangan ini cukup memberikan informasi yang edukatif dan semoga Sobat BSC diberikan kesempatan untuk nangkil ke sini. Jadi Sobat BSC, Pura Segara Giri adalah tempat persembahyangan kami yang terakhir dan sebentar lagi kita akan balik ke Denpasar. Nah, semoga tayangan ini bisa memberikan informasi yang edukatif. Jika ada kesalahan kata dari saya dan teman-teman BSC, tolong dimaafkan, nanti yang hinap untuk parmesan. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Pamit ya. Pamit ya.